Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nimade Mila Rosa Desmayani, SE MSI. Saya adalah salah satu dosen ekonomi akuntansi Prodi Bisnis Digital pada Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia atau INSTIKI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Outline pemaparan dari mata kuliah yang saya ampu yaitu pengantar akuntansi dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana di sini saya ada 7 outline pemaparan. Yang pertama ada deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang ketiga sistem pembelajaran atau mode pembelajaran, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam sistem penilaian, teknik dan indikator dalam penilaian, dan yang ketujuh adalah rekaman video proses pengajaran. Deskripsi mata kuliah yang saya ambil untuk kesempatan kali ini adalah Introduction of Accounting. Identitas mata kuliah dalam Introduction of Accounting, yakni mata kuliah ini dapat diambil pada semester ganjil 2022 atau 2023, kode mata kuliah CBDW 002, status mata kuliah Introduction of Accounting bersifat wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah prasyarat pada Introduction of Accounting ini tidak ada dikarenakan mata kuliah ini adalah mata kuliah basic dari akuntansi. Selanjutnya pengampu mata kuliah ini adalah saya sendiri, Nimade Mila Rosa Desmayani, SE MSI. Deskripsi mata kuliah pada mata kuliah ini berfokus pada penjelasan yang pertama pengenalan akuntansi, yang kedua siklus akuntansi, lingkungan bisnis, perhitungan perusahaan jasa dan perusahaan dagang, sistem informasi akuntansi, persekutuan dan korporasi, sehingga nantinya menghasilkan hasil akhir dari perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan akuntansi dan siklus akuntansi dalam perusahaan. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di sini terdapat 7 CPMK yang akan saya jelaskan. Yang pertama, membedakan konsep ilmu ekonomi yang terdiri dari ekonomi mikro, makro, dan akuntansi. Mengklasifikasikan ilmu manajemen yang terdiri dari manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen operasi. Menerapkan ekosistem bisnis digital untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengimplementasikan sikap berani mengambil resiko untuk berusaha secara mandiri dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki. Membangun kerjasama tim di lingkungan kerja serta pengambilan keputusan yang tepat untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Menerapkan manajemen data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi, serta menganalisis berbagai keahlian dalam bisnis digital secara kreatif, inovatif, dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini adapun kemampuan akhir yang diharapkan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama dapat menjelaskan akuntansi sebagai sistem informasi, yang kedua menguraikan struktur dasar akuntansi, menghitung mekanisme pencatatan transaksi pada perusahaan jasa yaitu pembuatan jurnal umum, buku besar, dan menghasilkan neraca saldo, menghitung proses penyesuaian ke dalam jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa, memahami siklus akuntansi perusahaan dagang, menghitung mekanisme pencatatan transaksi pada perusahaan dagang, menghitung rekapitulasi jurnal khusus pada perusahaan dagang, sehingga yang terakhir menghitung jurnal penyesuaian dan pembuatan kertas kerja perusahaan dagang. Adapun di sini menggunakan teknik pengajaran metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery ini adalah menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada strategi yang saya gunakan dalam perkuliahan ini, khususnya dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Selanjutnya ada interaction, bagaimana cara saya untuk dapat berinteraksi dengan mahasiswa saya, serta menggunakan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan untuk bisa berinteraksi dengan mahasiswa.
Dan yang terakhir adalah asesmen atau penilaian terhadap mahasiswa. Yang pertama di sini yang akan saya bahas yaitu delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Adapun beberapa strategi yang saya gunakan, yaitu yang pertama penyampaian dengan menggunakan textbook. Yang saya gunakan textbook ini untuk pengantar akuntansi adalah karangan dari Al Haryono Yusuf dengan judul Dasar-Dasar Akuntansi. Yang kedua adalah menggunakan case study. Saya selalu menyiapkan latihan soal-soal untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi atau pembelajaran yang sudah kita bahas pada materi ini atau pembahasan di kelas ataupun secara daring. Dan juga untuk dan nantinya setelah sudah selesai untuk mengerjakan tugas, pemilihan untuk bisa diskusinya akan saya random sehingga nanti kita bisa berinteraksi secara dua arah dan mahasiswa itu ikut serta dan berinteraksi aktif dalam pembahasan pengantar akuntansi untuk latihan soal yang sudah saya siapkan. Selanjutnya di sini ada interaction. Interaction itu adalah bagaimana cara saya untuk menyalurkan apa yang ingin saya sampaikan terhadap mahasiswa. Di sini ada beberapa interaksi yang saya gunakan. Yang pertama adalah diskusi mengenai topik pembelajaran. Yang kedua menggunakan ELSA atau e-learning in Sticky Indonesia untuk berdiskusi ataupun membagikan video pembelajaran, materi, lembar kerja, kuis, UTS, dan UAS. Dan yang terakhir dalam metode DIA itu ada assessment, di mana assessment ini adalah penilaian terhadap mahasiswa, memuat bobot penilaian terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa mengetahui lebih awal dan diharapkan dapat menyiapkan strategi agar perkuliahan berjalan lancar dan nantinya akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, di dalam metode pembelajaran daring ini saya ada dua metode pembelajaran daring. Yang pertama sinkron dan asinkron, di mana sinkron ini adalah kuliah tatap muka virtual secara Zoom. Saya menggunakan Zoom untuk bisa melakukan pembelajaran daring. Yang kedua itu adalah asinkron. Di sini menggunakan LMS atau Learning Management System yang Instiki punya, yaitu ELSA, e-learning Instiki Indonesia, dengan linknya elsa@instiki.ac.id untuk bisa berdiskusi ataupun membagikan video pembelajaran, materi, lembar kerja, kuis, UTS, dan UAS. Adapun bobot penilaian yang saya tentukan, di mana di sini saya memiliki 5 bobot penilaian. Yang pertama untuk keaktifan 15%, tugas 20%, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS sebanyak 30%. Demikian tadi pemaparannya, sekarang kita lanjut kepada cuplikan video proses pengajaran. Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi di mata kuliah pengantar akuntansi. Kali ini adalah materi yang kedua. Setelah minggu lalu kita bahas untuk materi yang pertama, kali ini kita materi yang kedua, pembahasnya tentang persamaan akuntansi. Jadi kalau persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liability plus equity. Atau aset itu kan harta, ya kan? Kalian punya harta ini dari mana? Liability plus equity. Liability itu adalah dari utang, equity itu adalah dari modal, ya kan? Nah, jadi kalau kita berbicara tentang persamaan dasar akuntansi, persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liability plus equity. Kalian punya apa? Sumbernya dari mana? Dari hutang plus modal sendiri. Oke, kita membahas hari ini tentang persamaan akuntansi, jadi saya kasih kolom untuk kalian bisa ke sini. Nah, ini adalah rumus dari persamaan akuntansinya, ya. Rumusnya itu adalah kas, ataupun bisa disebutkan juga dengan piutang usaha, bisa juga ditambahkan dengan perlengkapan, itu dinamakan dengan utang plus equity. Contoh, ini anggapannya kita buat persamaan akuntansi itu kas, piutang, perlengkapan itu adalah aset atau harta kita yang kita punya, ya kan? Kita punya ini sumbernya dari mana? Oh, otomatis sumbernya itu ada dua sumber, ada utang dan modal, ada liability plus equity, itu sumbernya kita. Itu adalah mutlak sebagai sumber kita. Kita punya apa dari mana? Nah, di dalam kas, piutang, perlengkapan, nanti menyesuaikan lagi kalau ada peralatan, menyesuaikan lagi kalau ada sewa dibayar di muka, menyesuaikan lagi ada kendaraan. Itu adalah yang dimaksud dengan aset kita.
Ya, semua yang di luar dari utang dan equity disebut dengan aset. Paham ya? Sampai di sini untuk persamaan akuntansi. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan ada simulasi soal-soal yang bisa kalian jadikan acuan. Menurut kalian dari soal itu analisanya seperti apa? Ini adalah contoh dari format persamaan akuntansi. Di sini ada tanggal. Tanggal itu adalah tanggal kalian untuk bertransaksi. Otomatis harus tercatat semuanya secara sistematis. Lalu di sini ada bagian aset, ada bagian kewajiban. Liability itu adalah kewajiban, boleh, hutang boleh. Aset seperti yang sudah tadi saya bilang. Kalau di luar dari hutang dan modal, itu semua kalian bisa gabungkan di kolom aset. Di sini kolom asetnya saya buatnya hanya cuma 3, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini nanti bisa ditambahkan sesuai dengan keperluan soal. Ya, kalau di sini kan saya buatnya asetnya itu cuma ada kas, ada gedung, ada tanah. Tapi nanti kalau di soal itu kalian bisa menyesuaikan apa saja sih yang termasuk dalam aset yang kalian tahu. Nah, jadi nanti di dalam persamaan akuntansi ini kalian total dulu untuk yang di kolom aset dengan yang ada di kolom hutang dan modal itu harus balance. Ya, contoh nih, kalau di kolom asetnya total dari kas, gedung, tanahnya itu adalah 20 juta, jadi total dari hutang dan modalnya itu juga harus ada 20 juta. Jadi untuk yang aset dan liability-nya harus balance, nggak boleh sampai nggak balance. Contoh soal yang pertama, ini adalah Tuan Iwan mendirikan perusahaan dengan menginvestasikan uang tunai sebesar 20 juta. Analisanya adalah Tuan Iwan mendirikan perusahaan dengan investasi uang sebesar 20 juta. Jadi di situ timbul aktiva berupa kas sebesar 20 juta. Menginvestasikan uang. Jadi kan kita punya uang di bank, kita tarik untuk kita menginvestasikan 20 juta itu ke suatu usaha. Ya kan? Karena di sini kita adanya penambahan kas sebesar 20 juta, otomatis modal kita juga bertambah jadinya 20 juta. Ya kan? Kita di sini di persamaan akuntansi belum membahas tentang debit kredit. Ya, tapi kita membahas tentang kita punya uang 20 juta. 20 juta itu modal sumbernya dari mana? Oh, ternyata sumber kita dari modal, bukan dari hutang. Ya, tapi kalau itu sumbernya dari hutang, berarti kalian tulisnya di sisi hutang. Karena ini adalah bersumbernya dari modal, berarti kita tulisnya adalah di sebelah modal. Jadi di sini kasnya bertambah 20 juta dan modalnya juga bertambah senilai 20 juta. Ya, untuk analisa yang pertama, paham? Untuk adik-adik semua? Paham. Paham ya. Jadi ini kita bisa lanjutkan. Saya di sini punya banyak analisa soal, nanti kita bisa analisa soalnya itu satu persatu. Ini adalah transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua adalah perusahaan Amin membeli sebidang tanah dengan harga 7 juta secara tunai. Jadi kalau seumpama kita membeli, otomatis uang kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Otomatis uang kita berkurang. Ya, karena uang kita berkurang, tadinya kita punya uang 20 juta di kas. Kita udah beliin tanah nih untuk transaksi yang ke B. Jadi otomatis uang kita berkurang 20 juta dikurangin dengan 7 juta. Sisanya lagi 13 juta. Ya kan? Lalu di sini karena kita berkurang di kas, kita uangnya di kas itu berkurang 7 juta, kita pakai beli apa? Aset kita apa yang bertambah? Yaitu asetnya yang bertambah tanah, Bu. Tanah. Karena kita kasnya sudah berkurang 7 juta, jadi yang kita bertambah adalah kita punya tanah senilai 7 juta, jadi di sisi tanahnya tetap dicatat 7 juta. Ya, di kasnya berkurang jadinya 13 juta. Jadi kewajiban kita itu termasuk dari modal. Modalnya adalah 20 juta, diambilnya dari 13 ditambah dengan 7 juta. Jadi itu adalah totalnya, tetap kita punya modalnya itu adalah 20 juta. Ini adalah contoh transaksi C yang ketiga. Setelah itu kita mau analisa, kalian bisa masing-masing untuk analisa sendiri. Nah, ini adalah transaksi yang ketiga. Perusahaan Amin membeli sebuah gedung seharga 10 juta, pembayaran sebesar 3 juta dilakukan secara tunai dan sisanya kredit. Jadi tidak memungkiri kalau kita mau belanja tapi uang kita kurang, kita cuma bisa bayar DP aja, sisanya kita pasti mencicil. Ya, itu sudah sering banget terjadi dan itu juga harus ada pencatatannya pada sisi akuntansinya. Pencatatannya untuk persamaan akuntansinya adalah harta perusahaan yaitu kasnya berkurang 3 juta. Yang tadinya 20 juta
lalu kita beli tanahnya 7 juta, dan kita beli lagi nih untuk something, untuk gedung seharga 3 juta, otomatis kas kita berkurang 3 juta. Ya kan? Ketika kas kita berkurang 3 juta, kita harus ada dalam kurung. Lalu harta perusahaan gedung bertambah 10 juta. Karena di sini yang tadi itu adalah hartanya berupa gedung, jadi kalian boleh catat di sisi aset itu nanti ada penambahan gedung senilai 10 juta. Ya. Nah, di sini karena kita ada utang, harga gedungnya 10 juta, kita cuma baru bayar 3 juta, otomatis kita punya utang sejumlah 7 juta, ya kan? Utang kita sejumlah 7 juta ini kita catat di bagian kanan, di bagian utang plus modalnya. Modalnya udah nggak mungkin, jadi ini adalah kita catat di bagian utang. Ya, jadi seperti ini dia. Ada penambahan, lihat transaksi yang C, adanya penambahan harta di samping kas, itu ada gedung, yang tadi kita cuma ada 2, ada kas dan tanah aja, sekarang kita beli gedung nih, tapi kita beli gedungnya itu secara kredit, ya, jadi itu adalah kita punya utang 7 juta. Ingat di bagian harta dan di bagian kewajiban itu harus sama, nominalnya, harus balance. Di sini udah mau balance nggak dia? 10 juta ditambah 10 juta ditambah 7 juta, yaitu 27 juta di bagian harta. Di bagian kewajibannya, mau dong dia balance 20 ditambah dengan 7 juta. Kan totalnya juga 27 juta. Pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Texler memulai usahanya sebagai seorang konsultan perusahaan perseorangan dalam bidang perpajakan. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Di sini ada berapa transaksinya? Ada tanggal 1, tanggal 3, tanggal 6, ada tanggal 10, dan tanggal 12. Ya, jadi di sini ada 5 transaksi. Silakan dibaca dulu soalnya dan dianalisa. Setelah itu kalian bisa untuk menjawabnya secara langsung. Tapi kalau di sini contoh kalau nomor 1 ternyata ada 3 orang yang mau jawab, itu nggak apa-apa, itu boleh. Ya, jadi kan nanti analisanya seperti apa? Mungkin ada perbedaan persepsi analisa atau seperti apa, nanti kita bahas di sini sama-sama. Untuk yang tanggal 1 Januari, Tuan Texler menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 95 juta. Gimana? Ada yang bisa? Silakan analisanya. Saya mau analisa dulu sebelum kita masuk ke dalam kolom atau draft persamaan akuntansi. Ibu, saya ingin mencoba menjawab. Oh, oke. Silakan, Devi. Kalau untuk analisanya, untuk tanggal 1 Januari, Tuan Texler menyetor uang ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 95 juta. Analisanya, timbul aktiva berupa kas sebesar 95 juta dan modal sebesar 95 juta. Oke. Untuk yang lain ada beda nggak pendapatnya atau sama semuanya kayak kayak Devi? Sama, Bu. Analisanya dulu. Sama ya. Jadi gini, analisa logikanya adalah Tuan Texler menyetorkan uang ke dalam perusahaan. Kalau menyetorkan uang berarti kas kita bertambah dong untuk di perusahaan, ya kan? Kas kita bertambah otomatis. 95 juta ini kita akui dia sebagai aset kita yang berada di kas, juga kita akui dia sebagai yang di sebelah kanannya sebagai modal, ya kan? Itu juga nanti bertambah senilai 95 juta, ya. Itu adalah transaksi yang nomor 1. Jangan lupa di bagian tanggal itu kalian isi tanggalnya yaitu tanggal 1 Januari ya. Oke. Sekarang lanjut ke soal yang nomor 3. 3 Januari dibayar sewa kantor untuk bulan Januari senilai 8 juta. Itu gimana? Oke, di sini ada Erik. Silakan Erik. Ibu, saya mencoba untuk menjawab. Untuk tanggal 3 Januari itu 3 Januari dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 8 juta. Jadi karena dibayar maka untuk kasnya itu berkurang 8 juta dan berkurang pada modal juga 8 juta, Bu, karena dibayar seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke. Untuk yang lain ada pendapat lain lagi nggak? Ada pendapat lain atau pendapatnya semuanya sama kayak pendapatnya Erik? Sama, Bu. Semuanya sama. Kalau Tania gimana untuk soal yang nomor 3? Analisa kamu seperti apa? Oh, itu masih di mute, Dek. Halo Tania, dengar suara saya? Oh iya Bu, dengar. Ya. Untuk soal nomor 3 kamu gimana? Analisanya aja dulu. Yang 6 Januari itu ya Bu ya? Yang 3 Januari.
Oh, yang 3 Januari. Yang 3 Januari karena membayar sewa, jadi uang kasnya itu berkurang. Jadi 95 juta berkurang dari 8 juta. Lalu kalau di sisi sebelah kanannya di antara modal dan utang itu di bagian yang mana yang berkurang? Bentar ya, Bu. Oke. Untuk yang lain gimana Tania? Bisa? Udah bisa? Belum, Bu, belum ngerti. Oh ya. Kalau seumpama nih tanggal 3 Januari dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 8 juta. Jadi karena kita di persamaan akuntansinya itu kan yang tadi udah ada 95 juta. Jadi dibayar sewa kantor, otomatis kalau dibayar uang kita bertambah tuh uang kita berkurang? Berkurang, Bu. Yes. Uang kita otomatis berkurang karena kita membayar, otomatis uangnya berkurang. Jadi dari yang tadinya kas kita 95 juta dikurangin ke 8 juta. Ya, asetnya itu adalah kalian bilang sewa kantor. Nama asetnya sewa kantor. Itu adalah di sisi kiri. Tapi kalau di sisi kanannya, ini masuknya ke utang atau ke modal? Ke bagian? Ke modal, Bu. Ke modal. Ke modalnya langsung otomatis dia berkurangnya 8 juta. Karena dari soal tidak ada disebutkan bahwa ini adalah pembayarannya secara kredit. Ya, kalau ada nanti pembayarannya secara kredit, otomatis nanti itu kita hitung sebagai utang. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang tanggal 6. Ada yang bisa dan ada yang mau? Di sini ada 23 partisipan saya untuk soal yang tanggal 6. Siapa yang bersedia? Saya mencoba menjawab, Ibu. Oke, silakan Erli. Baik, berdasarkan transaksi tanggal 6 Januari dibeli perlengkapan Dibaca dulu berupa soalnya. perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit dengan harga 5 juta. Berdasarkan transaksi tersebut, analisisnya yaitu menyebabkan terjadinya pertambahan di perlengkapan sebesar 5 juta dan juga pertambahan sebesar 5 juta pada utang. Karena Oke. dia dibeli secara kredit. Oke, dia dibeli secara kredit. Dari sisi kanannya pasti, karena ada dua pilihan di sisi kanan ya, utang atau modal. Kalau kredit otomatis dia masuknya ke utang. Ya, kalau di sebelah kiri tadi di bagian aset, kalau di bagian aset ini adalah otomatis kalau kita membeli perlengkapan kita bertambah atau berkurang jadinya? Bertambah, Kalau kita Bu. membeli kalau kita membeli Bertambah, perlengkapan Bu. otomatis perlengkapan kita jadinya bertambah. Ya, jadi nanti di sisi aset kalian jangan lupa untuk kalian adakan di situ tambahkan di bagian perlengkapan. Kasnya tetap berkurang 5 juta, tapi yang bertambah di sisi asetnya adalah perlengkapan. Ya, di sisi kanan ada dua pilihan saja, utang atau modal. Jadi di sini langsung kita ke utang karena dia pembayarannya secara kredit. Nah, jadi itu tadi materi yang sudah saya sampaikan kepada adik-adik semua, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang sebelum saya close, tadi juga sebelum materi selesai, saya juga sudah menyampaikan kalian itu ada individual homework, jadi homework-nya itu atau tugasnya itu dibuat, dikerjakan di buku besarnya masing-masing, nanti bisa dikumpulkan di Elsa kampus, jadi kalian buat dulu di buku besarnya masing-masing, dan juga nanti akan kita bahas jawabannya seperti apa di minggu depan. Ya, jangan lupa dibawa buku besarnya. Dan juga sebelum saya akhiri, teman-teman semua di sini ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan, Dek. Umpamanya saya memiliki emas. Jadi emas itu kan mengalami penyusutan. Terus pertanyaan saya, apakah emas termasuk aset, Bu? Oke, pertanyaannya bagus. Persamaan dasar akuntansi yang sudah tadi kita bahas itu kan ada aset atau harta atau aktiva adalah modal plus apa? Modal plus liability atau modal plus utang. Itu disebut dengan aset. Aset ini yang tadi juga kita sebutin udah ada banyak banget. Ada persediaan, ada kendaraan, ada rumah, ada tanah. Dan sekarang ada tambahannya. Kalau emas itu termasuk dengan aset nggak ya? Jadi gini, emas itu bisa dikatakan sebagai aset untuk nilai investasi di masa yang akan datang. Emas itu bisa juga dikatakan aset untuk nilai investasi yang akan datang jika kita beli emas sekarang, tapi kita itu simpan. Itu kita bisa katakan sebagai investasi bisa, sebagai aset juga bisa. Kalau seumpama sekarang kita belanja, sekarang kita beli emas, tapi kita jualnya besok atau lusa, ya itu tidak termasuk dengan aset.
tidak bisa juga dikatakan sebagai investasi. Aset dan investasi itu adalah gimana kita punya sesuatu dan kita keep untuk nanti kita jual pada saat harganya yang sudah tinggi. Itu bisa kita sebut sebagai aset. Aset yang paling berharga mungkin kalau untuk kita yang sekarang itu ya bisa rumah, bisa tanah, ya, bisa kendaraan juga, ataupun bisa persediaan barang dagangan juga bisa dikatakan aset untuk orang-orang yang punya toko. Ya, Dek ya. Jadi semuanya yang memiliki value, yang memiliki nilai di masa mendatang atau memiliki value yang berlebih itu bisa dikatakan sebagai aset. Jadi gimana untuk Anjani? Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas? Sudah, Ibu. Oke, thank you. Untuk yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke, Erik, silakan. Berarti sesuai sama yang Ibu jelaskan itu, persamaan akuntansi itu merupakan apa yang kita punya dari sumber pendanaan itu harus jelas dari sisi aset dan dari sisi liability-nya, Bu. Benar. Contoh, kalau persamaan akuntansi itu kan aset sama dengan liability. Liability itu adalah aset sama dengan utang plus modal. Kita punya apa, sumbernya dari mana? Contoh, kita punya rumah, sumbernya dari mana? Entah itu kan ada dua sumbernya ya, modal sendiri dan juga utang. Entah utangnya tuh boleh utang terhadap orang tua, boleh juga utang terhadap pinjaman di bank. Itu juga tetap kita akan membayar setiap bulannya dan itu tetap akan diakui sebagai hutang. Jadi untuk gampangnya kalian nanti menjawab soal untuk setiap mata kuliah dasar-dasar akuntansi adalah kalian punya apa dan kalian punya apa ini masuk ke dalam aset dan kalian punya apa ini sumbernya dari mana. Sumbernya cuma ada dua, yaitu modal dan hutang. Kalian punya mobil, sumbernya dari mana? Oh, ternyata cuma modal saya 10 juta, harga mobilnya 100 juta. Jadi utangnya senilai 80 juta. Ya, jadi ingat persamaan akuntansinya itu adalah khususnya di dasar-dasar akuntansi persamaan akuntansinya kalian punya apa, sumbernya dari mana. Asetnya itu adalah apa yang kalian punya, sumbernya itu adalah uang yang kalian bisa pakai belanja itu dari mana. Cuman ada dua pilihan, modal dan utang. Itu aja. Ya. Baik, Bu. Untuk yang lain adakah pertanyaan atau sudah jelas perkuliahan kita hari ini tentang materi saya yang sudah saya jelaskan untuk persamaan dasar akuntansi? Sudah, Bu. Dari Sudah saya jelas, Bu. Oke. Oke, teman-teman semua, adik-adik, terima kasih sudah hadir di kelas saya untuk pagi ini. Jadi nanti jangan lupa saya ada individual homework yang dikerjakan di tugasnya masing-masing. Jadi minggu depan kita akan bahas. Silakan dibuat di buku besarnya masing-masing. Dan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan khususnya pada saat kalian membuat tugas ini, kita bisa latihan bersama dan kita bisa bahas di kelas nantinya. Ya. Jika tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih sudah hadir di kelas saya. Bisa leave dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu.